warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil semua yang baina wa mahadir wa jaddi wa jadda ma'asana anfusina wa la masyarihina wal malik muqarrabin khususan di kota Soleh wa Zulhajjah syausul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa sallallahu rasulillah, wa washabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah ma'badu. Yang dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih Allah Subhanahu. Oleh karena kita dalam suasana COVID-19 ini, kita tidak bisa bersua dalam suasana masjid atau surau atau di pejabat, maka sini saya berusaha untuk menyampaikan perkara penting di hadapan Tuhan sekalian, yaitu tentang bulan Sya'ban, terutama menghadapi malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana pengajian yang telah kita sampaikan di bulan-bulan sebelumnya, bahwa kita tahu bulan Sya'ban itu juga bulan yang mulia, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Atadruna lima sumai Sya'ban?" Adakah kalian tahu apa sebab disebut bulan Sya'ban? Para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi menyebut Sumiya Sya'ban di annahu yatasyabu fi khairin katsir. Disebut bulan Sya'ban karena dalam bulan bercambah, berlipat ganda segala amal kebaikan. Dan dulu sudah saya ingatkan pada bulan Sya'ban ada beberapa amalan, salah satu diantaranya perbanyak puasa sunnah. Bahkan Nabi berpuasa di bulan Sya'ban kebanyakan sebulan sepenuhnya. Bagi kita boleh 3 di awal bulan, 3 di pertengahan, 3 di akhir. Dan di malam nisfu Sya'ban, hari ini saya ingatkan sekali lagi pada tuan-tuan dan sekalian, Bapak Ibu sekalian, khusus saya ingatkan malam nisfu Sya'ban, karena insya Allah akan berlaku besok malam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, atani Jibril ala nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi latun tuftahu fi abwabus sama wa abwabur rahmah faqum wa sholli warfa' ra'saka yadaka ila sama faqultu ya Jibril ma hadhihi lailah faqala hadhihi latun yuftahu fiha 300 babin min rahmah fayaghfirullahu ta'ala li jamil man yushriku billah syai'an ila man kana sahiran aw kahinan aw musyahinan aw mutmina khamrin aw musun ala zina wa aqla riba aw aqal walidain aw namami aw qati ar-rahmi fa inna haula la yaghfir lahum hatta yatubu wa yatraku. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shalla wa baka fi sujudihi wa yaqul Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Baiklah sekalian, kesimpulannya di malam nisfu Sya'ban itu Nabi didatangi Jibril, dan Jibril mengatakan, ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka, maka berdirilah dan kerjakan sholat, lalu angkatlah kedua tanganmu dan wajahmu ke langit. Kata saya, hai Jibril, apakah arti malam ini? Jibril menjawab, pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa dan mengabulkan segala permintaannya, kecuali dalam ayat ini 10 golongan. Ini berhati-hati Tuhan sekalian. Kalau di antara kita ada 10 ini, segeralah bertobat. Karena di sini tidak akan diampun kecuali dengan taubat. Pertama, orang yang musyrik kepada Allah. Kedua, orang yang tukang sihir atau ahli sihir, atau orang bekerja sama dengan tukang sihir.
Ketiga adalah bomoh atau dukun. Bagi mereka yang gemar sikit-sikit nomor pangkat, kedudukan, kekayaan dengan bomoh dan sebagainya, tolong berhentilah. Karena itu ada satu dosa besar. Keempat adalah orang yang suka bermusuhan, suka cari gaduh, suka mencari kesilapan orang. Yang kelima, pemabuk atau peminum khamar. Yang keenam, penzina, orang selalu melakukan zina. Yang ketujuh, pemakan riba. Yang ke-8, derhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ke-9, pengadu domba atau provokator, orang yang suka mengapi-api batu api biar temannya gaduh dan sebagainya, dan dia menjadi keuntungan daripada perbuatan itu. Dan terakhir adalah memutus silaturahim. Jadi dari 10 perkara ini, maka pergilah Nabi SAW untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, dan sholat itu waktunya bebas, boleh selepas maghrib, selepas isya atau tengah malam bersama tahajud. Dan perbedaannya di waktu sujud yang terakhir setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, maka Nabi menjawab ini doanya. Doa ini baca Nabi, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita ala nafsika walakal hamdu hatta tardo. Ini sudah saya tulis, mungkin boleh kalau dituliskan nanti tuan-tuan dimasukkan oleh baca ini, besarkan. Saya ulangi lagi, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Baik, ini dibaca ketika sujud yang terakhir. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW di malam nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban juga sebagai malam pergantian buku. Jadi buku lama ditutup, buku baru dibuka. Kalau boleh saya sarankan tuan-tuan dan sekalian, setidak-tidaknya 30 menit sebelum maghrib besok itu, tuan-tuan ajalah seluruh keluarga. Untuk apa? Kita baca Yasin. Kalau sempat 3 kali, alhamdulillah. Kalau tidak sempat, setidak-tidaknya 1 kali. Kemudian tahlil, baca al-maksurah, asmaul husna, perbanyak istighfar dan sholawat, dan mohonlah pada Allah di pergantian buku baru ini. Itu adalah satu perbuatan amal yang soleh dan baik. Yang bertanya mana dalilnya dan sebagainya. Yasin itu dari firman Allah. Dan salah satu fadilahnya, kalau tuan-tuan buka dalam kitab tafsir Hamami, membaca surah Yasin ada 10 keistimewaan. Dan Allah akan menolak 10 bala. Itu yang penting. Dan surah Yasin adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Kita minta aja kepada Allah. Terutama al-maksurah, yaitu adalah wirid yang dilakukan Rasulullah SAW. Asmaul husna, lagi luar biasa. Karena Allah sendiri yang berfirman, wa asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama baik dan mintalah dengan nama itu. Ditutup dengan istighfar dan sholawat dan berdoa kepada Allah. Doa yang maksimal. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, boleh dirujuk dari surat ayat 35 itu, di mana Nabi SAW berdoa pada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya dan beri aku kerajaan yang tidak ada layak lagi kerajaan itu kecuali aku selepas ini. Ini doa yang maksimal. Jadi waktu doa kepada Allah jangan pernah ragu-ragu, minta apa saja karena Allah yang memberi. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat beribadah di malam nisfu Sya'ban. Dan tolong kalau tuan-tuan boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, saudara jamaah kita, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan sekali lagi, selamat beribadah di bulan nisfu Sya'ban ini, di malam nisfu Sya'ban, dan menjelang juga bulan Ramadan. Selamat beribadah walaupun kita dilarang untuk bertemu di masjid dan surau. Mari kita lakukan pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hanya mendekat kepada Allah hati menjadi tentram, apalagi berbanyak zikir,
Membanyak baca Al-Quran, salat, istighfar seperti yang kita lakukan selalu. Itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ya aqwamit thariq. Wallahu a'lam. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.